Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan coba memperbaiki mesin cuci merek Elba. Nah, di sini mesin cucinya sudah saya bongkar semua. Ini kerusakan sangat parah, hampir 90% bahan-bahannya diganti semua. Ini mesin cucinya merek Elba. Nah, kondisi berserakan seperti ini, semuanya diganti seperti ini semua. Nah, dia sudah bongkar habis semua. Jadi ini spare part yang sudah saya beli, yang akan dipasangkan. Nah, ini yang akan saya pasangkan. Nah, ini gearboxnya mau diganti. Ini gearbox. Kemudian dinamo pencucinya, dinamo pencuci. Oke. Kemudian ini dinamo pengering, dinamo pengeringnya. Ini kapasitor. Kemudian sealnya pun diganti. Jadi ini gearbox ini sudah, yang lamanya sudah kropos, sudah bekarat, sehingga air merembes ke dinamo pencuci, jadinya pencucinya jim, rusak. Kemudian ini sealnya pun untuk pengering dia sudah haus karetnya, makanya air pun merembes ke dinamo pengering. Oke, jadi yang pertama di sini kita coba, saya akan coba pasang satu-satu ya. Di sini kita coba pasang dulu. Nah, ini sangat kotor sekali karena mesin cucinya ini hampir sudah tidak dipakai lagi. Ini sangat kotor. Nanti ini saya masukkan ke sini ya. Nah, ini ada karetnya, karet mesin, karet bawaannya. Oke, jadi dinamonya ini dinamo yang lama, ini dinamo yang baru. Ini karetnya saya pindahkan dulu. Karetnya ini ada 3, pindahkan dulu ke dalam dinamo yang barunya. Jadi bukanya tinggal di ini aja. Ini dipukul saja, ini buka karetnya sama bautnya ini. Bautnya ini ada yang sudah dol, ini harus diganti. Ya, dicari baut yang sama. Kalau enggak seperti ini, yang penting dia mempunyai ring. Ada ringnya ini, 3 pakai ring atau pakai mur juga. Oke, udah terbuka, tinggal saya gantikan. Oke pemirsa, jadi ini sudah saya pasangkan. Ini bautnya udah dipasang, ini karetnya. Kemudian tinggal memasang bautnya yang dari belakang ini. Ada 3 juga, dari bawahnya pun ada 3 ini. Oke, jadi dinamonya udah dipasang. Ini kita tinggal pasang polinya. Pasang polinya. Oke, sudah dipasang. Sekarang kita pasang dinamo pengeringnya. Malam lepas satu, jadi susah membukanya, jadi saya lepaskan dari bawah. Ini kita coba pasang lagi dari bawah bautnya.
Oke, jadi untuk memasang dinamo pengeringnya kita tinggal letakkan saja seperti ini. Seperti ini ya. Jadi tinggal dibaut. Oke, sekarang kita pasang bodinya untuk pengering. Nah, seperti ini, jangan diketatin dulu pun boleh, nanti pas memasukkan tabung pengeringnya baru kemudian kita ketatin biar kita tahu pas atau enggaknya. Udah selesai, ini udah dipasang, udah dibaut semua. Ini udah dipasang pencucinya, udah dibaut. Nah, sekarang kita tinggal memasang gerboknya. Ini gerboknya. Nah, ini gerbok sama seal kita akan pasang. Sebelum memasang gerbok ini kita pastikan sudah betul-betul bersih ya. Ini betul-betul bersih, jangan ada lagi kotoran. Nah, ini masih ada kotorannya. Jadi kalau dia sudah betul-betul bersih, kita pasang. Ini gerboknya. Jadi pada saat beli yang pertama kali dibawa contohnya, ini yang rusaknya. Ini yang barunya diganti, tinggal dipasangkan saja. Ini dia pulsatornya yang petak. Nah, ini yang petak, tinggal dipasangkan saja, seperti dicocokkan saja lubang-lubang bautnya. Oke, tinggal dibautkan saja. Oke, sekarang gerboknya udah kita pasang bautnya. Nah, ini udah saya pasang. Nanti dites dulu, ini jangan dibaut dulu semua bodinya, tapi dites dulu apakah masih merembes air atau tidak. Kalau masih airnya merembes, kita buka lagi dan ditambah karetnya yang ada di sini. Karetnya itu ditambah, nah, agar dia tidak merembes lagi, tidak menetes airnya. Sekarang kita pasang sealnya, saya akan pasang sealnya. Nah, ini seal yang barunya, ini seal yang rusaknya. Ini sangat berbeda. Kalau seal yang bawaan ini dia tidak main drat, tapi langsung dari dalam. Ini dari dalam ini seperti ini deh ya. Nah, ini seal barunya pakai drat. Nah, seperti ini. Jadi agar hasilnya lebih maksimal, biasa saya di sini menggunakan lem di bagian karetnya ini ya. Di sini dikasih lem, saya menggunakan lem kambing atau sejenisnya pun boleh, yang penting dia seperti lem gel itu sudah. Nah, ini sealnya tadi kita masukkan dari dalam,
dibersihin dulu dalamnya, ini di bagian sininya. Ini harus dibersihin, di bagian dalam sini harus dibersihin, diilap saja. Oke, nah ini dia masuk. Terkadang ada juga yang tidak masuk sealnya, pas-pasan dia, jadi harus dikikis lagi. Ada dia yang langsung berlebih, ini kalau ini sepertinya berlebih ya, tinggal kita masukkan saja ininya, dratnya ini kita putar, ini kita tarik sambil kita putar seperti ini, dan pastikan posisinya sudah betul-betul sentral, posisinya pas di tengah. Oke, tinggal kita petatin saja. Jadi jika merasa sudah ketat, sudah selesai. Jadi udah kita pasang sealnya, udah kita pasang gearboxnya. Selanjutnya kita akan pasang bodinya ke tapaknya ini, ke mesinnya kita akan pasang. Di sini kita akan pasang dulu ke bodinya dulu. Oke, di sini saya akan pasang dulu bodinya, tinggal dinaikkan saja. Oke pemirsa, ini sudah saya pasang bodinya. Nah ini sudah saya pasang. Ini kabelnya belum ya, nanti kabelnya ini pun nanti disambungkan juga. Ini kabel dinamo pengering ada 3, kabel dinamo pencuci pun juga ada 3. Nah tadi sebelum dipasang harusnya kita lihat dulu diagramnya yang ada di sini. Ini ada diagramnya, kabel yang warna apa yang harus dihubungkan ke arus listrik. Nah di sini kabelnya di kamera tidak terlihat ya, tapi saya di sini bisa melihat warna putih yang untuk ke listrik. Jadi untuk lebih jelasnya ada di video-video saya sebelumnya. Kalau yang pencuci ini kabel yang warna tidak terlihat. Oke, di sini kabel warna biru. Kabel warna biru ini untuk ke listrik. Nah,
di sini selanjutnya kita pasang yang ini dulu. Ini tadi yang ini belum jadi pencucinya, ini pengeringnya. Nah, di sini kita boleh berikan pelicin atau oli sisa di bagian sini. Nah, dan juga di bagian tabung pengeringnya ini. Oli sisa. Kemudian kita coba masukkan. Nah, masukkan seperti ini. Betul-betul dia pas di lubangnya. Nah, ini saya paskan dulu. Nah, ini udah masuk, jadi tinggal dipaskan di dalam sini. Ini harus pas di dalam. Ini di dalam sini harus pas. Mana dia nih? Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah pas. Kalau sudah masuk dia, tinggal ditekan saja dari atas. Ditekan seperti ini. Kemudian ini ada lubangnya. Nah, itu ada lubangnya. Itu dipaskan saja dia sampai betul-betul dia lubangnya sejajar ya. Nggak bisa dia jelas. Kabus. Lubangnya sejajar. Kalau belum sejajar, ini dinaikkan nih polinya sampai dia betul-betul sejajar. Nah, oke pemirsa, jadi udah selesai. Ini udah dibaut nih. Oke, ini udah terpasang, tinggal ngecek bocor atau enggak nanti. Nah, sekarang kita akan pasang dulu pulsatornya. Ini pulsator, kita pasang pulsatornya dulu. Pulsatornya ini ada dua. Ini bawaannya. Kita pasang dulu pulsatornya. Oke, tinggal kita kasih baut. Oke, di sini udah terpasang. Ini udah saya pasang bautnya, udah normal. Nah, coba kita pasang beltingnya ya. Kita pasang beltingnya. Ya, cara pemasangan belting ini sangat mudah sekali ya. Ini tinggal menghubungkan antara dinamo pencucinya dan gerboknya ini. Nah, kalau serasa beltingnya longgar, jadi dinamonya kurang ketat tuh, dilonggar ya nih. Ini longgar sekali, berarti ada yang mau digeser dinamonya, dinamo pencucinya. Jadi baut dinamo pencucinya di bawah kan ada setelannya, bisa digeser ya. Oke, di sini saya menggunakan kapasitor yang
4 kabel ya. Jadi masalah kapasitor ini sudah ada saya posting di video-video sebelumnya. Oke pemirsa, jadi di sini tadi udah saya pasang ini beltingnya. Jadi jika masalah belting yang longgar disetel pada baut dinamo di bawah, jika disetel masih tetap longgar, coba diganti yang baru tapi diturunkan angkanya. Ini bawaannya tadi kan nomor 27, jadi saya pasang di sini nomor 26, jadi dia tidak longgar lagi, standar seperti biasa. Oke, ini sudah ininya, dinamonya di bawah sudah ready semua, tinggal penyambungan kabel. Kemudian kita pasang tutup atasnya ini tabung pengering udah dipasang, pulsator sudah dipasang. Saya akan pasang dulu ini tutupnya ya. Ini dipasang. Nah, ini kabelnya dimasukkan saja. Jadi ini kabelnya sudah putus semua, sebenarnya kabelnya udah putus semua, sudah habis dimakan tikus semua. Tinggal kita rapikan saja. Oke, jadi di sini belum dibaut, jadi kalau untuk membautnya itu tinggal dilihat saja di sini. Nah ini posisinya salah masuk, berarti dia masuk bautnya. Oke, ini salah masuk. Lubangnya seharusnya ke sini. Pembuang airnya ini yang pembuang airnya saja. Kabelnya masuk ke sini. Jadi untuk pembuang airnya masuknya ke sini, jadi dia tidak terganjal. Oke, sudah pas seperti ini. Sekarang kita tinggal menyelesaikan masalah kabel. Oke, bisa di sini kabelnya ada 4. Ini yang putih pun ini putus ini ke atas. Berarti nah ini ada 4 5 ini 5. Berarti ini kabelnya ada 5. Yang putih ini pun ada yang merah. Oh, ini 5 nih. Yang 2 ini berarti putus. Kita coba lihat di atas putusnya di mana. Kita buka timernya saja.
Oke pemirsa, jadi mesin cuci ini ada yang susah dibuka, lengket, dipaksa pun dia sebenarnya nggak apa-apa, cuman patah sedikit tapi masih ada bautnya. Nah ini kita lihat saja seperti ini, masih sudah terlihat ya. Yang putih dan coklat itu ternyata dia dari kabel timer pengering. Yang ini timer pencucinya warnanya hijau. Dia masih menggunakan 5 kabel ya, masih menggunakan 5 kabel. Tapi yang turun ke bawah itu warna merah, kuning, dan coklat. Jadi coklat itu adalah api karena sama dengan timer yang pengeringnya. Jadi ini kita sambungkan dulu ke atas. Oke pemirsa, dari yang 2 kabel tadi yang putih sama coklat itu saya sambungkan ke sini. Jadi dia putusnya yang ini tadi dia, kemudian ini yang ke pengering. Nah jadi kabel ini semua sudah normal seperti biasa karena putus. Tapi kalau dia tidak putus, tinggal dipasangkan saja yang di bawah. Tapi kalau ada yang putus, kalau misalnya bingung, tinggal dicocokkan saja warnanya. Jadi kalau misalnya coklat ada 2, berarti itu sama-sama dia nanti ke api. Nah ini dari atas ya, kabel dari atas. Kita buka dulu, ini ada 5 kabel. Ada 5 kabel. Nah, sebelum kita sambungkan kabel yang dari atas ini, kita ambil dulu yang tadi kabel dinamo. Masing-masing kabel dinamo ini kan ada 3 nih, yang ke api tadi kita ambil dulu, kita sambungkan dulu. Yang tadi, kalau yang pengering tadi yang warna putih, kalau yang pencuci itu warna biru. Nah ini sama nih, ini satu jalur. Nah kemudian di bagian ini ya, di bagian kabel yang dari listriknya langsung, ini yang ini dia kabel dari listrik. Nah ini kabel yang dari listrik itu di sini ya, harus kita buka lagi ini deh ya, coklat dan biru. Jadi itu yang dicari, coklat dan birunya saja. Dia akan terhubung. Kita buka saja dulu. Nanti dirapikan kembali. Sebenarnya di sini ada 4 ya, 4 kabel. Ini ada 5. Nah yang 5 ini kan ini sama dia warnanya, berarti ini tinggal disambungkan saja. Sekarang kita tinggal mencari yang ini. Oke, saya sambungkan dulu yang ini ya. Oke pemirsa, ini udah saya sambungkan kembali sesuai dengan warnanya. Jadi tinggal dirapiin aja. Tinggal dirapiin. Jadi masalah pengkabelan mesin cuci ini ya seperti itu. Jika ada yang putus, jangan langsung dibongkar-bongkar, tapi diingat dulu jalur-jalurnya, yang warnanya kemana.
Terus nanti bisa lihat di video saya sebelumnya, ada juga tentang penyambungan kabel. Nah sekarang ini kita coba cari dulu, kita coba buka dulu. Jadi di sini sepertinya ada dua kumpulan kabel lagi. Ini yang pertama, ini juga ada. Nah ini ada 3 kabel, ini ada 4 kabel. Kita lihat dulu jalurnya. Nah sedangkan yang dari mesin cuci tadi, yang sudah dapat arusnya, ini putih sama biru, ini harus ke salah satu kabel arus listrik ini. Tapi kita lihat dulu yang mana dia yang terhubung ke dinamo. Nah ini yang coklat, kita lihat sini ya, ini nampak ya, ini yang coklat dia langsung terhubung, berarti yang coklat ini dia tidak lagi diganggu. Yang biru sekarang, yang biru ini yang dari arus listrik ini, yang biru. Nah ini yang biru ini, inilah yang harus kita hubungkan ke. Jadi yang biru ini dia dicabangkan lagi 2. Nah satu ada di sini, yang satu ada di sini. Berarti ini pun sebenarnya disatukan aja pun tidak masalah. Seperti ini, yang putih ini pun disatukan, ini tidak masalah, disatukanlah ke biru ini. Tapi supaya dia rapi dan berkelompok, maka yang biru ini kita hubungkan ke salah satu dinamo, kabel dinamonya, yang putih atau yang biru bebas. Kemudian yang ya, oke. Nah yang putih ini dia kita masukkan ke biru yang satu kelompok tadi. Jadi yang lain-lain ini kalau dia tidak ada yang putus, tidak ada yang apa, jangan diganggu-ganggu, biarin saja. Kita hanya menghubungkan apa yang perlu saja. Nah jadi seperti ini, kita ambil birunya, ini biru ini ke putih, ini dinamo pengeringnya. Oh berarti terbalik tadi, nggak masalah, pokoknya intinya seperti itu. Jadi ini untuk kabel timer ini ya. Oke ini yang putih. Nah sekarang kita lihat yang ini dulu lah. Kita lihat ini kuning sama merah. Kuning sama merah ini tadi dia terhubung ke timer atas. Ini dia, ini kan ke atas nih ya. Kuning sama merah. Sedangkan timer pencuci tadi yang kita ketahui itu warnanya adalah putih dan coklat. Jadi tidak mungkin merah dan kuning. Berarti merah dan kuning ini adalah kita hubungkan ke dinamo pencuci. Oke pemirsa, jadi penyambungannya tadi adalah seperti ini. Dia kabel pencucinya, yang kabel pencucinya ini kan kabel dinamo pencuci. Kabel dinamo pencuci ini kita sambungkan ke kapasitor. Kapasitor ini lihat dia untuk pencuci itu 12 mikrofarad, berarti warnanya merah dan kuning, red dan yellow, ini dia. Nah
merah dan kuning ini, yang kabel kapasitor ini, kabel kapasitor merah dan kuning ini kita sambungkan saja. Ini kebetulan warnanya sama, jadi ingat, tidak selalu sama warna kapasitor ini dengan kabel dinamo. Nah, kita harus lihat diagram juga. Nah, di sini pun kalau untuk pemula jangan sembarangan menyambung kabel kalau yang betul-betul belum paham dan belum mengerti. Kalau bisa perhatikan dulu mesin cuci yang sudah normal, dibuka, dilihat jalur-jalur kabel yang kalau ingin merakit seperti ini. Ya, jadi agar bisa aman. Dan jangan lupa dicabut colokan kalau sudah dites gitu, karena ini kita sedang melakukan penyambungan kabel, jangan sampai lupa. Sudah disambungkan kapasitornya, kemudian kita lanjut yang dari timer tadi. Ini yang warnanya merah kuning, kebetulan ini sama, jadi ada juga yang berbeda. Jadi kita jangan berpatokan sama warna, tapi kita berpatokan sama jalurnya, tujuan kabel itu kemana, dari mana kemana. Nah, ini kita gandengkan merah, ini bebas sebenarnya ya. Kalau untuk timer ke kapasitor itu bebas, mau terbalik dia nggak masalah. Nah, ini kita gandengkan. Nah, pemirsa perhatikan saja bagaimana cara pemirsa menyambung kabel. Kalau saya itu ya seperti ini. Kalau untuk pembuatan video seperti ini agar mempersingkat waktunya. Nah, kalau sudah seperti ini kita rapikan, kita lakban betul-betul, jangan sampai ada kebocoran arus. Kita lakban yang kuningnya juga. Kemudian di sini nah, ini tadi udah biru kan, jadi ini kabel dinamo ini sudah aktif. Cara menghubungkannya seperti ini. Ya, ini kapasitor. Kemudian ini yang dua lagi, ini untuk pengering. Kita carilah kabel pengeringnya. Yang mana kabel pengeringnya, dinamo pengeringnya? Yang dua ini. Kita hubungkan dia ke warna putih dan biru. Ingat, putih ini putih yang dari kapasitor, bukan putih yang tadi. Oh, ini udah disambung putihnya ya. Ini kita sambungkan dulu ya. Ini bebas, tidak harus ada jalurnya, karena ini bolak-balik, dia bebas warnanya, mau terbalik, mau biru kuning ke putih atau sebaliknya. Nah, ini bebas. Nah, kalau sudah seperti ini ya kan, udah seperti ini, kita lihat ini ada dua kabel lagi yang tadi kita sambungkan. Yang ke biru ini kan ada dua kabel. Nah, inilah kita sambungkan, kita gandengkan ke kapasitor ini, yang dua ini. Coklat ini dia untuk, oh ini pengontrol pengeringnya. Berarti ini kita tidak akan pakai lagi. Seharusnya tadi dia terhubung ke sini, tadi dipotong. Oke, kita coba dulu ini yang coklat ini ke sini, dan berarti yang ini kita tidak perlu gandeng. Harusnya tadi dari sini kita ambil, jadi kita nggak perlu menggandeng seperti ini, tapi sudah terlanjur. Ini aja kita pakai. Ini kita coba cabut dulu. Nah, yang ini saja kita sambungkan ke kapasitor. Yang ini kita sambungkan. Yang ini kan yang putih ini dia nanti ada juga di sini dia putih. Oke, jadi ini kan yang putih,
putih ini kan nanti jalurnya ke sini juga, ini dia putih. Kemudian yang abu-abu ini pun jalurnya sama juga, ini dia. Nah, ini dia. Dari sini tembus ke sini, tembus ke sini. Jadi biar tidak menggumpal-gumpal kabelnya, ini aja kita, ini kapasitor ya. Nah, ini kapasitor. Kita sambungkan ke sini. Jadi ini kalau yang untuk pemula mungkin agak bingung, tapi kalau sudah dapat jalur-jalurnya, sudah hafal mesin cuci merek apapun ya, kita tidak ada masalah, tinggal lihat pola-polanya saja udah bisa kita menyambungkan atau merakit dari awal pun sudah bisa. Ini kita sambungkan di sini. Oke. Kemudian ini kita sambungan seperti ini, nanti tinggal dirapikan. Nah, kemudian yang untuk dari dinamo pencucinya, pengeringnya ini kan belum tersambung. Inilah kita ambil yang di sini. Berarti yang kita pakai yang dua ini tadi sebenarnya untuk ke pencuci, untuk pencuci tapi nggak dipakai lagi. Jadi ini kita tutup saja, sebenarnya udah ada. Kalau dia bawaan baru, bawaan dari pabriknya itu sudah ada terminal sambungannya, jadi tidak perlu, tinggal melihat warnanya saja, mencocokkannya. Yang inilah kita ambil yang dua ini ya kan, kita hubungkanlah dia ke pengering. Nah, inilah kita sambungkan ke pengering. Mana pengeringnya tadi? Ini bebas, hanya putarannya aja yang berbeda. Ini kalau kita mau putarannya terbalik ya dibalik aja, ini jadi kuning atau jadi merah ke abu-abu, kuning ke abu-abu. Oke, nanti saya tes dulu ini pakai air. Kalau dia masih merembes berarti harus dibuka lah, dibongkar lagi lah. Di sini saya potong saja. Oke, ini udah penyambungannya sudah semuanya. Nanti boleh diulang-ulang saja. Kemudian coba kita tes, kita colokkan, kita hidupkan pengeringnya di atas. Oke, hidup dia ya, pengeringnya hidup. Dalam kondisi seperti ini jangan dipegang-pegang kabelnya, nanti mana tahu ada yang bocor. Oke, kita matikan dulu. Sekarang pencucinya kita coba. Nah, seandainya pencuci ini tidak berputar dan kita menyambungnya sudah benar, kita bisa lihat di sini. Ini masih memakai 5 kabel tadi, jadi ini kita normalkan. Normalkan seperti ini, dia akan, oke, ya sudah normal. Jadi penyambungan kabelnya sudah selesai, kita tinggal merapikan saja. Nanti dirapikan sesuai dengan keinginan pemirsa di rumah. Nah, jadi tinggal dirapikan. Nah, untuk selanjutnya ini sudah selesai. Nah, jadi tinggal ini sudah selesai semua ya, tidak ada masalah lagi. Oke pemirsa, jadi udah selesai. Ini tinggal dikasih baut saja, mana yang perlu baut dikasih baut semuanya. Ini kelilingnya di bawah, ini bautnya.
di bawah semua ini bautnya. Kemudian di sini juga ada baut. Nah, pokoknya ini mesin cuci merek Elba seperti ini. Oke, ini saya cuci dulu, nanti saya videokan lagi hasilnya. Oke pemirsa, setelah saya cuci kira-kira hasilnya seperti ini. Tadi kita sudah coba tesnya, sudah hidup. Ini sudah dicuci, sudah bagus. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.